Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi sebelumnya gue udah sempat posting, kasih teaser-teaser sedikit di community tab untuk project PC rakitan yang akan datang untuk konten di Gaptek.id. Dan di sebelah gue ini adalah PC-nya yang udah jadi. Ini bukan PC gue pribadi tentunya. Jadi ini adalah PC punya seseorang. Namanya adalah Eva Celia. Si Eva Celia ini adalah seorang pemain film iya, pemain sinetron iya, pemain bintang iklan iya, musisi juga iya, atau mungkin kalau kalian masih belum tahu lagi, ya mungkin Eva Celia ini juga dikenal sebagai anak dari Sophia Latjuba. Begitu. Jadi singkat cerita, Eva Celia ini menghubungi Gaptek lah, menghubungi gua lewat DM, nanya seputar CPU. Dia lagi kebingungan untuk pilih CPU mana yang bakalan jadi PC rakitan dia. Habis itu dia juga udah ngasih beberapa racikan PC, nggak beberapa sih, tapi satu racikan PC yang dia udah siapin. Terus kira-kira menurut gua gimana, dia nanya menurut gua gimana soal racikannya. Dan abis itu gue bilang, gimana kalau misalkan gua bantuin rakit aja dan beberapa racikan lo gue revisi. Lo punya konsep apa enggak? Terus kira-kira kalau misalkan ada konsep atau temanya, kira-kira maunya konsep atau temanya seperti apa? Abis itu racikan dari dia gua revisi lah untuk beberapa komponennya dan jadilah PC yang seperti ini. Nanti untuk alasan kenapa pakai komponen ini, kenapa pakai komponen itu nanti gue bakalan ketemu langsung sama Eva Celia-nya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol juga kenapa dia mau rakit PC seperti ini dan kira-kira PC ini mau digunain untuk apa. Nanti kita bakalan tanya-tanya langsung aja ke dia karena gue bakalan anterin PC ini ke rumahnya. Nah sebelum gue berangkat anterin PC ini, gue mau sebutin dulu nih spek yang digunakan ya untuk sekarang ini. Karena mungkin lu udah mulai bertanya-tanya, speknya apa bang itu bang? Jadi untuk CPU di sini pakai AMD Ryzen 5 3600. Lalu untuk motherboardnya adalah MSI B550 Tomahawk. Untuk GPU-nya adalah MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6GB GDDR6. Jangan salah fokus sama stikernya karena ini stikernya Ryzen Radeon. Ini untuk hiasan-hiasan aja. GPU-nya tetap pakai RTX ya. Jadi memang bukan pakai Radeon. Untuk storage-nya itu ada hard disk 2TB dari WD Blue. Habis itu juga menggunakan NVMe SSD dari WD Blue 500GB. Power supply-nya menggunakan Seasonic Core Gold GC500W. Dengan RAM-nya ini yang digunakan adalah G-Skill Trident Neo 2x8GB DDR4 3200 MHz CL16. Lalu untuk casing, ini casingnya adalah Be Quiet Gaming Case Pure Base 500W. Ini casing udah pilihan dari si Eva Celia sendiri sih. Lalu gue juga tambahin custom sleeve cable. Ini custom untuk bagian kabel 24 pin plus 8 pin di bagian GPU-nya. Habis itu untuk cooling, ini cooling gue menggunakan ID Cooling PingFlow 240 untuk water coolingnya dan ditambahin lagi sama beberapa fan untuk PingFlow. Tambahin 3 di bagian depan 2 dan di bagian belakang 1. Ini total budget yang dihabisin sih kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Dan untuk kenapa pakai CPU ini, kenapa pakai motherboard ini, kenapa pakai GPU ini, nanti kita akan bahas langsung aja bareng sama Eva Celia. Sekaligus kita bakalan bahas juga soal performance-nya seperti apa, bareng-bareng sekalian ngobrol-ngobrol sama Eva Celia-nya. Jadi sekarang gua mau anterin dulu PC ini. Silakan kalian nikmatin dulu b-roll dan cinematic footage proses perakitan dari PC ini.
Oke, sekarang gue udah di rumahnya Eva Celia. Jadi gue udah syuting sebelumnya di studionya Gaptek buat opening doang. Ya. Siap. Dan di sini gue mau ngobrol-ngobrol sih, nanya-nanya aja soal Eva dan juga PC-nya. Gue nggak nanya langsung ke PC-nya sih, karena PC-nya kan nggak bisa jawab juga ya. Sebenarnya gue cukup kaget sih, karena lu tiba-tiba ngubungin Gaptek, terus ngubungin gue juga, nanyain waktu itu lagi milih CPU, bingung milih CPU antara 3300X sama 3600 waktu itu. Nah, gue nih awalnya bingung nih, karena yang gue tahu kan ya Eva Celia tuh film udah, sinetron udah, lama banget. Terus sekarang musik, gitu. Pokoknya semua udah dicobain lah. Jadi gue pikir karena belakangan ini lagi innya ke musik nih, ya kan? Oh, kayaknya nih orang mau bikin PC untuk produce musik kali ya, karena produser musik juga kan sekarang kayaknya banyak yang pindah ke Windows nih, ke PC. Oh mungkin buat produce musik kali ya. Abis itu gue tanya kan, untuk apa? Buat ngegame. Buat ngegame dan streaming. Itu gue cukup kaget, karena kan image lu itu ya pasti nggak jauh-jauh dari nyokap kan, dan jujur gue juga ngeliatnya juga kayak gitu. Apa rentetannya tuh mirip banget nih sama orang tua lu. Pokoknya nggak gitu. jauh dari seni lah ya, kebutuhan PC-nya. Kayaknya nggak mungkin buat main game gitu, tapi gue cukup kaget. Ternyata buat main game dan live streaming. Iya. Kenapa ini? Aduh. Bikin PC buat main game. Sebenarnya dimulai dari mana ya? Sebenarnya dari kecil gue emang di rumah tuh pasti ada konsol. Gue dari kecil emang game pertama gue main Sonic, terus habis itu Crash Bandicoot di PS, dan di rumah. Berarti ini mulai dari Sega atau dari Nintendo? Sega. Oh dari Sega. Dari Sega. Jadi di rumah tuh emang udah selalu ada PS. Bokap gue suka main PS. Gue selalu main di konsol. Dan dulu gue sukanya main adventure games gitu, kayak what's it called? Uncharted gitu-gitulah. Terus habis itu karena sibuk bermusik, gue jadi jarang main game, dan baru mulai lagi tuh sekitar tahun lalu ketika teman-teman gue pada main online Grand Theft Auto. Gue pertama kali main online bareng teman-teman tuh di situ tahun lalu. Terus gue kayak, gila ini seru banget ya ternyata. Terus jadi ketagihan. Terus teman-teman download Apex, gue jadi ikutan download Apex. Terus udah deh, semenjak itu kita jadi kayak benar-benar hampir tiap hari main bareng. Apalagi sekarang lagi karantina, jadi selain nyelesain album, gue juga jadi banyak free time ya, gue main game sambil streaming gitu. Sebenarnya awalnya nggak pernah tahu itu Twitch apaan atau kepikiran untuk streaming, cuman waktu itu cowok gue, karena kita main bareng, ya mengusulkan kenapa kita nggak ngulik Twitch aja, terus kita streaming, like might as well daripada cuman kita main game doang nggak ngapa-ngapain, but why not. Jadi sejauh ini streaming hanya di Twitch? Hanya di Twitch menggunakan konsol, which is ribet banget sebenarnya. Harus pakai Elgato, harus pakai Elgato, dan gue nggak ada Elgato mahal banget. Jadi gue cuman benar-benar pakai PS Elgato kamera. Tapi lu beli PC sampai segini. Ya mendingan invest di sini dong daripada main di konsol. Terus pakai Elgato. Jadi gue kayak aduh ntar dulu deh gitu. Jadi mimpi-mimpi nih gue sama cowok gue sama teman-teman kayak aduh pindah ke PC asik kali ya. Jadi hijrah nih dari konsol ke PC Master Race. Iya. Awalnya tuh bener-bener cuma mimpi doang, karena ini lagi karantina kan, terus lagi nggak ngapa-ngapain juga, jadi cuma mimpi-mimpi. Ini asik juga kali ya kalau nonton pindah ke konsol, karena gue kalau di Twitch ya pindah ke PC kali maksudnya. Iya, pindah ke PC sorry. Soalnya gue kalau nonton Twitch pasti orang-orang yang gue tonton semua mainnya di PC gitu kan, terus kayak ngelihat streamnya mereka, kualitasnya seperti apa, dan kualitas gamenya nomor 1 gitu kan, jadi kayak wah ini asik juga kali ya kalau pindah ke PC. Jadi gue sama cowok gue sama teman-teman gue. Tapi gini deh, sorry, kenapa lu malah mainnya game kayak Apex gitu, itu kan e-sport PC ya? Padahal orang nih lagi banyak yang main game itu rata-rata di e-sport mobile gitu, kayak PUBG Mobile lah. Nah itu gue nggak pernah. Legends lah. Gue pernah coba PUBG, dan gue pernah ngeliat juga orang Mobile Legends, cuman nggak kena aja gitu, gue nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa lebih sukanya di game e-sport PC ini. Iya, dan gue sebenarnya waktu kecil sempat tinggal di apartemen yang bawahnya tuh ada warnet, dan gue tiap hari kesana main CS. Jadi gue sebenarnya dari dulu sukanya. Anwar juga dia, anak warnet. Jadi gue dari dulu emang suka FPS, cuman lama aja nggak gue sentuh gitu. Dan ketika gue main Apex, gue inget lagi bahwa oh dulu kan gue juga suka main CS ya, dan ternyata ini seru banget. Terus alangkah serunya kalau misalnya kita bisa pindah ke PC gitu. Jadi ya
inilah. Tapi ini efek dari pandemi ini juga nggak sih? Pas lu tiba-tiba jadi mau hijrah ke PC gitu. Karena kan mungkin tadinya lu musik iya, ada manggung terus mana-mana kan. gitu. Karena jujur gue juga biasanya kan suka bikin seminar-seminar tuh ke kampus-kampus gitu. Terus kadang demo-demo produk. Kita juga harusnya ini ya bulan Juni liputan juga kan di Taipei kan. Tapi gara-gara itu gue juga jadi beli Nintendo Switch. Iya kan? Soalnya emang kita semenjak pandemi ini jadi ngaruh nggak sih gitu? Ngaruh banget karena ya of course gue tipe orang yang maksudnya gue punya banyak interest lah, gue punya banyak hobi, dan ketika gue melakukan sesenangnya gue melakukan musik pasti gue ada jenuhnya gitu kan, apalagi di rumah aja. Biasanya kan gue bisa keluar rumah nyari inspirasi apa segala macam. Sekarang gue bener-bener di rumah aja dan akhirnya pelampiasannya ke game gitu loh, dan ternyata emang gue sesuka itu dan why not kita karyakan. Dan ya siapa tahu bisa masuk tim e-sport. Ya siapa tahu kan, nggak tahu nih gue akan seperti apa. Sekarang game apa aja yang lagi aktif lu mainin? Gue paling nomor 1 Apex sih. Cuman gue karena ngelihat orang-orang di PC lagi pada main Valorant, terus ada yang baru tuh Hyperscape, gue jadi pengen coba juga di PC. Cuman Valorant sebelumnya sih gue udah coba di sini. Jadi kemarin kita belum coba Apex ya. Tapi Valorant udah sempat nyobain. Ini kan monitor bisa 280 Hz sebenarnya. Monitor yang lu pakai. Bukan 240 ini. Kalau lu bilang 240, lu salah. 280 bisa. Oke, baiklah. Udah kekejar sih. Jadi buat kita main dengan refresh rate tinggi itu, kita harus punya frame rate yang tinggi juga sebenarnya. Oke. Jadi FPS-nya harus tinggi juga. Oke. Main Valorant itu harusnya kemarin bisa dapat 300 ya. Wah gila. 300 FPS udah dapat. Gue penasaran COD sih di sini karena di PS aja udah bagus banget kan gambarnya. COD harusnya buat ngejar 144 masih bisa. Oke. 144 atau 120 masih bisa. Tapi gue belum coba kemarin COD Warzone karena waktu terbatas. Terus kapasitas gamenya juga gede banget. Di PS pun juga gede banget dan gue delete akhirnya. Sebenarnya sebelumnya gue sempat main, cuman karena kegedean gue jadi nggak bisa update Apex, jadi gue delete deh. Oke. Terus sekarang kita mau breakdown nih soal spek PC-nya ya. Eva kan sempat ngasih racikan ke gua, full malah tuh ya. Jadi ini bukan dijejelin sama gua nih, terutama bagian casing gitu-gitu. Jadi Eva udah punya konsep sendiri lah. Awal itu lu bingung untuk pakai 3300X atau 3600. Nah pertanyaan dari gue ini, mungkin juga nih netizen bakalan nanya-nanya juga nih. Mendingan nanya ke dia aja, nggak ke gua. Kenapa lu ngeliriknya 3300X atau 3600? Kenapa nggak yang high-end-nya, Ryzen 7 atau Ryzen 9 gitu? Pasti gue yakin nih netizen pasti nanya gitu. Iya sih. Kenapa nggak pakai ini bang? Gitu. Iya karena ketika gue lagi ngobrolin juga sama teman-teman soal PC, pasti mereka kayak meng-expect gue milih yang lebih. Iya pasti begitu kan. Iya. Pasti gue yakin netizen juga gitu. Cuman kok emang Ryzen 5 doang, Eva Celia kok Ryzen 5 doang? Gitu. Karena gue ada budget cuy. Maksudnya ini kan PC pertama gue setelah sekian lama. I want modest build gitu lah yang bisa at least bisa gaming dan streaming at the same time. Cuman gue juga ada budget, gue nggak, pokoknya waktu itu budget gue segini aja, gue nggak mau lebih dari itu karena ya kita lagi karantina dan gue nggak mau terlalu splurging dan job lagi tipis. Dan cowok gue juga risetnya banyak banget gitu lah, apalagi kalau udah masalah CPU dan lain-lain. Jadi kita ngeliat 3300X waktu itu cukup tergiur karena reviewnya bagus banget gitu kan. Cuman ketika gue nanya lo lebih baik yang mana kalau bisa dipakai not only buat gaming cuman untuk streaming, lo menganjurkan yang 3600. Tunggu sebentar, mungkin lo juga bertanya-tanya di sini kenapa kok nggak pakai Ryzen 5 3600 XT yang baru sekalian? Gini, biar gue jelasin. Pertama, PC ini dibeli emang sebelum XT series muncul. Dan alasan berikutnya adalah Ryzen 5 3600 yang ada di PC ini kebetulan punya kualitas silikon yang bagus banget. Gue cukup beruntung bisa dapetin CPU seperti ini. Ya lebih tepatnya Eva Celia sih yang beruntung karena PC ini punya dia dan CPU ini punya dia. Maksudnya gimana? Ryzen 5 3600 umumnya bisa di overclock untuk harian itu rata-rata ya 4,1 atau 4,2 GHz di 1,35 volt untuk all core ya. Tapi ini Ryzen 5 3600-nya ajaib. Ini gue bisa overclock ke 4,4 GHz 1,35 volt all core. Ini udah berasa Ryzen 5 3600 XT. Dan gue udah cek kestabilannya, ini 100% udah stabil. Tentu clock speed tinggi ini pastinya nggak semua Ryzen 5 3600 bisa dapetin. Mungkin cuma 1 dari 10 aja yang bisa kayak gini.
cek benchmarknya dulu kali ya sebentar, abis itu baru kita lanjut ngobrol lagi. Anggapannya ini memang buat nyobain pertama kali punya PC gaming lah ya. Jadi anggapan lo juga kayaknya jangan yang terlalu high end dulu deh, karena ini PC pertama gua. Gitu. Gue nggak mau pengen nyobain dulu. Iya, gue nggak mau terlalu overboard dan maksudnya nanti kalau misalnya suatu saat nanti memang ini jadi lebih serius dan gue mau upgrade kan bisa gitu. Cuman untuk sekarang gue nggak mau. Berarti rencana upgrade ada nih ya? Ya semoga ya kalau misalnya berjalan dengan. Tapi emang gue udah nyiapin karena sebelumnya lu masih gue racikan waktu itu pakai DS3H ya motherboardnya, pakai yang micro ATX. Di sini gue ganti ke B550 Tomahawk dari MSI gitu. Sebenarnya sih pertama yang gue pikirin bukan soal ke performance ya. Yang pertama gue pikirin adalah karena lu milih casing ini, karena kan casing ini lu yang udah pilih, lu pengen konsepnya seperti ini, PC-nya bentuknya. Jadi kalau misalkan pakai DS3H itu nanti bagian dalam PC-nya tuh agak kosong gitu karena motherboardnya kecil. Kalau yang ini motherboardnya kan gede dan ukurannya pas gitu sampai bawah. Makanya kayaknya pakai Tomahawk selain ukurannya pas sama-sama ATX, performance juga. Siapa tahu nanti kan mau ganti ke Ryzen 9 gitu. Mungkin ya kan. Siapa tahu kan nanti PC-nya bukan cuma buat gaming aja gitu. Siapa tahu nanti ke depannya produksi musiknya di PC. Ya pengennya gitu sih sebenarnya. Makanya sejauh ini produktivitas buat ngerjain musik gitu atau apa lewat mana? Lewat. Atau lu ada produser sendiri atau lu bikin sendiri? Iya, jawab dong. Tapi biasanya di mana? Biasanya Mac. Tapi harusnya software-nya ada juga ya di Windows. Gue nggak tahu sih. Harusnya ada dong. Iya. Gue jujur kalau itu belum ngulik beneran, gue cuma ngulik baru. Ya, tapi siapa tahu bisa digunain buat produktivitas. Iya mau sih, lain. mau banget gue bisa. Karena sayang sih sebenarnya kalau misalkan di PC udah tinggi pakai main game doang sih untuk zaman sekarang. Iya, gue pengen banget juga bisa menggunakan apalagi ini untuk productivity lain. Udah 6 core, 12 thread. Selain buat streaming kan sebenarnya buat editing video, buat rendering video juga udah. Sebenarnya udah capable banget PC-nya. Mantap. Sama gue lagi suka editing video juga. Gue kan kalau misalnya main Apex buat editing ini udah sanggup banget lah. Nah, buat Adobe Premiere gitu, After Effects. Ya, gue lagi belajar. Gue sebelumnya pakai Premiere Pro, cuman sekarang gue lagi belajar Final Cut Pro. Wah, kalau Final Cut nggak bisa di sini. Oh iya, dia kan eksklusif. Hanya eksklusif Apple aja. Ya udah kalau gitu Premiere Pro lagi kita. Eva, ada yang mau ditanyain nggak soal PC-nya? Kira-kira sekarang kita bahas. Banyak sih sebenarnya. Gak apa-apa, tanya aja. Apa ya, Beb? Kamu ada pertanyaan? Banyak banget sih sebenarnya pertanyaan. Apa daripada ya? Aku sebenarnya mau nanya. Gue ini aja menahan diri 4 bulan nih gak ke Jakarta nih soalnya. Ini baru ke Jakarta lagi. Jadi selama ini lo bener-bener di rumah aja? Gue terakhir Maret ke Jakarta, abis itu di rumah aja. Oke. Gue sebenarnya pengen nanya soal overclocking sih. Maksudnya gue paham sedikit-sedikit. Maksudnya selama ini kalau misalnya nonton video soal PC build dan segala macam selalu ada term overclocking itu, dan gue kayaknya nggak pernah mendapatkan definisi yang gue bisa paham karena gue kan sebenarnya gaptek nih dan gue butuh lo jelasin dalam bahasa manusia kayak overclocking tuh sebenarnya. Dan lo tadi bilang ini kan udah di overclocking dan lo bilang udah aman pokoknya pokoknya stabil. Sanggup stabil. Nah itu tuh gimana maksudnya? Gampangnya gini sih, overclock itu kayak kita misalkan lagi punya mobil, kita mau tune up biar dia lebih kenceng jalannya. Gitu. Jadi memaksimalkan CPU-nya gitu ya? Iya, memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Kalau misalkan analoginya di kendaraan lagi gitu, misalkan di mobil juga kan semuanya bisa di tune up kan, nggak cuma mobil balap aja. Gitu. Untuk mobil daily use juga kita bisa tune up jadi kenceng, tapi tetap stabil, tetap nggak boros listrik, nggak boros bensin gitu kalau di mobil. Kalau di PC berarti tetap nggak boros listrik kayak gitu. Tapi ada juga yang tuning ya, kita nge-setting ini itu tujuannya ya buat hanya sekedar kenceng aja, nggak peduli ini nanti bakalan boros apa enggak. Nah di PC juga gitu untuk di overclock gitu. Untuk daily yang kita kejar ya otomatis selain nambah kenceng, kita cari juga stabilnya sampai semana. Dalam arti di sini
stabil itu kita mau gunain software apa, mau gunain game apa, berarti nggak ada crash, nggak ada hang, nggak ada apa gitu, nggak ada error. Tapi ada juga overclock yang kejar ya sekencang-kencangnya aja. Contohnya buat lomba. Jadi overclock itu ada lombanya. Gitu. Atau buat ngasih data ke brand gitu, ke produsen chipset. Gitu. Biasanya ada tuh in-house overclockernya masing-masing di setiap brand. Gitu, atau di produsen CPU atau di produsen GPU. Itu ada in-house-nya. Atau reviewer-reviewer kayak gue juga kadang gitu. Biasanya sebelum produk rilis, gue ngetes, gue kasih data gitu. Oh ini bisa jalan segini, mentoknya segini, CPU-nya panas apa enggak. Itu buat feedback mereka. Nanti ke depannya untuk produk-produk baru mungkin bisa jadi lebih efisien lagi. Sekarang akhirnya gue paham apa itu overclocking. Jadi bukan cuma buat dikencengin doang, tapi buat di industri juga ada pengaruhnya. Oke. Kenapa seorang Eva Celia tiba-tiba nemunya Gaptek gitu? Gimana ya awalnya? Pokoknya emang lagi riset soal PC. Nah, cowok gue tuh kalau misalnya udah demen sesuatu, bener-bener research-nya tuh dalam banget. Terus dia menemukan lo. Jadi dia sering banget share. Kamu nggak nemuinnya gadgetin gitu yang lebih gede. Kalau gadgetin jarang bahas ya ini sih ya PC sih ya. Iya. Banyak kan HP ya. Nah. Iya sih. Terus habis itu ya udah dia sering nge-share video lo ke gue, terus gue juga jadi nonton. Terus waktu itu gue ngelihat video lo yang pertama gue lihat tuh yang lo ke Enter Komputer. Nah makanya gue pertama kali bikin simulasi rakitan PC tuh di situ karena gue tahu dari video lo yang Enter Komputer. Nah itu terakhir gue ke Jakarta. Oh oke. Gue baru bikin segmen itu satu, jajan ke toko. Lihatnya mau biar toko fisik nih, toko offline nih bisa pada hidup lagi lah gitu. Jadi sekalian review tokonya juga gitu. Tapi setelah itu pandemi udah baru satu episode doang. Iya pokoknya gue tahu lo dari dari video itu jadinya, bukan dari review 3300X. Bukan, awalnya tuh dari si video lo di Enter Komputer itu. Di situ baru gue sama cowok gue ngeliat Enter Komputer, kita bikin iseng-iseng simulasi. Awalnya tuh masih pakai apa ya, AMD apa gitu, lupa deh pokoknya. Terus akhirnya kita nge-research lagi soal CPU, kita ketemu si 3300X ini. Terus ya udah nontonin video lo aja terus sampai akhirnya kita nyerah. Terus akhirnya gue pokoknya gue kayak duh ini gimana ya, nggak selesai karena kita. Itu gue lama balas jujur aja, bukannya gimana, gue verifikasi dulu ke teman-teman gue. Gue sebelumnya sorry gue belum follow lu ya, karena gue jarang main sosmed orangnya. Gue sampai nanya ke teman gue yang follow lu. Gue sampai verifikasi dulu ke dia. Ini bener ya Mas Elia? Takutnya akun lu dihack atau apa gitu kan. Iya soalnya gue sama Demas kan, maksudnya ya Demas nge-research banget, cuman kan kita belum pernah nggak pernah ngebangun sebelumnya kan Ki, kita nggak terlalu paham gitu. Jadi kita cuman bisa bikin simulasi, cuman kita nggak tahu apakah ini CPU-nya compatible dengan motherboard-nya, atau misalnya GPU-nya perlu seperti apa biar bisa sambil streaming. Itu kan kita cuman nontonnya dari video di YouTube gitu. Tapi seenggaknya lu udah ada bayangan konsep. Iya, gue udah ada bayangan. Lu kepengen putih pink gitu. Iya, gue pengen. Tadinya tuh sebenarnya gue nggak kepikiran mau bikin sesuatu yang kosmetik gitu loh, maksudnya kayak yang penting jalan bisa buat gaming, buat streaming gitu. Cuman ya lagi-lagi ini nih si Demas kayak, kamu nggak mau nih ada kabel pink putih lucu loh. Terus gue kan kayak gue revisi lah coolingnya ya. Ini awalnya coolingnya mau pakai. Ya juga ya, lucu ya. Terus sebenarnya gue sempat nonton video juga di YouTube yang ada orang yang bangun PC Valentine Edition menggunakan si ID cooling ini. Punya AirX tuh, iya punya AirX. Iya, gue sempat lihat itu, terus gue kayak ih lucu juga ya Pink. Cuman waktu itu kita emang lebih memilih air cooling karena alasan apa? Iya takut ribet kalau misalnya pakai liquid cooling. Kalau all in one gini nggak ribet. Ya terus habis itu ya udah akhirnya jadi ganti-ganti terus gitu loh Ki, apa spek kita. Sampai akhirnya gue udah nyerah, gue nggak tahu lagi. Akhirnya last resort gue ngubungin lo balas. Untungnya gue udah yang kayak ya udah deh, nggak dibales-bales nih lama ya udahlah. Memang ini dulu apa? Gue nanya teman-teman gue dulu, terutama yang nge-follow lu. Okay. Ini bener nggak? Jangan-jangan akunnya di-hack lagi. Akun orang. Kayaknya nggak mungkin banget gitu nontoninnya kok Gaptek. Gitu. Apalagi buat bikin-bikin PC kayak begini. Iya, gitu. pokoknya soalnya kita kan yang gue tahu ya di musik gitu yang lagi in-nya sekarang. Emang lagi. Cuman ya gue emang orang yang punya banyak hobi, dan jujur gue sama cowok gue benar-benar tiap hari. Ini antara hobinya banyak atau serakah ya semuanya digarap.
Sampai jam 4 semalam aja kita masih ngobrol sampai jam 4 pagi untuk mikirin speknya Demas kayak ini apa udah besok aja tanya Supki, gue bilang gue nggak tahu. Jangan sampai nih bentar lagi tiba-tiba channel YouTube-nya berubah ya jadi nge-review komponen. Gue udah ada YouTube gaming channel khusus. Ntar di streaming di mana aja streaming? Streaming di twitch.com/gaming_evacelia. Salah. Ulang. twitch.tv/gaming_evacelia. Cuma di Twitch nih, platform lain gimana? Facebook gaming, belum ada. YouTube gaming. Belum. Kalau YouTube gue baru ada channel yang gue upload kayak highlight game gue, which is namanya Evacelia Plays. Ini misah nih sama akun Evacelia yang isinya musik-musik? Pisah. Oh gitu. Pisah. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe dan di follow. Isinya berarti montage gitu kalau di YouTube? Iya, kalau di YouTube isinya kayak highlight. Nanti gue juga di Twitch streaming? Ya, di Twitch streaming. Nanti gue di YouTube juga rencananya kalau kan ini gue mau pindah rumah. Nanti kalau misalnya setup gue juga udah jadi, gue akan taruh juga di YouTube gaming gue. Karena semenjak gue mau pindah PC ini banyak banget yang nge-DM nanyain speknya dan setupnya, jadi gue excited banget untuk nge-reveal ke mereka. Dan gue juga sempat ngebocorin mau ada kolaborasi sama seseorang ini adalah Supki dari Gaptek. Ternyata udah dibocorin? Udah dikit nggak dibocorin sih, kita kayak. Tapi kalau gaming kira-kira bakalan ada collab dari sama YouTuber gaming atau sama atlet e-sport? Gak tahu sih, belum ada bayangan ke sana, emang pingin have fun aja dulu dan streaming, dan ya kita lihat komunitasnya bisa berkembang atau enggak. Gue seneng banget sih apalagi game lu game e-sport sih harus berkembang. Iya, dan gue seneng banget di Twitch, maksudnya kayak komunitasnya seru gitu, orang-orangnya suportif dan emang suka nonton gue main game, dan ya gue happy banget menemukan haluan ini di masa pandemi ini yang banyak ketidakpastian. Oke, terakhir deh, project selanjutnya apa nih? Project selanjutnya ya pasti mau jadi atlet. Pasti tahun ini sebenarnya plannya banyak banget di musik, cuman tahun ini semoga album selesai, dan udah sih gue bener-bener karena pandemi ini taking everything day by day. Gue nggak mau terlalu berencana terlalu jauh karena nothing tulus aja untuk musik di tahun ini ya, karena emang bener-bener nggak tahu kan apa yang bisa terjadi bulan depan gitu. Jadi gue pokoknya ya pelan-pelan. Tapi yang pasti album itu udah jadi. Ya semoga jadi, dan ya udah ini akan spend banyak waktu bersama dia ini. Si cantik. Thank you. Terima kasih banyak loh Supki, udah dibantu udah diundang ke sini loh. Udah dibantu dengan PC-nya. Gak nyangka gue bisa main ke sini. Sering-sering lah main. Kita ngerakit komputer lagi. Wah, tapi thank you lah, nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyain. Yes. Lu tanya aja. Terima kasih banyak udah mampir, terima kasih udah bikinin ini. Gue nggak sabar banget untuk nyobain. Ntar kalau ada apa-apa gue pasti hubungin lo. Oke, segitu aja. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Evacelia, abis itu Twitch-nya juga ya. Yes. Twitch tuh subscribe atau follow sih? Dua-duanya. Bisa follow, bisa subscribe. Iya, Twitch-nya juga jangan lupa ditonton live streaming-nya. Siapa tahu nanti nyebar ke platform-platform lain kayak YouTube Gaming atau Facebook Gaming. Siapa tahu jadi e-sport. Iya, siapa tahu ada tim e-sport yang mau rekrut. Oh ya, atau kalau misalkan lu mau nggak sih kalau misalkan tiba-tiba ada dari brand gaming gitu, ngejadi lu brand ambassador? Nggak nolak sih. Itu sebuah hubungan, maksudnya ini adalah sesuatu yang organik yang gue suka gitu, maksudnya kayak why not. Thank you sekali lagi ya Pak ya. Thank you banget. Gue Supki dan juga Evacelia, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.